Konbanwa minasan, hajimemashite. Watashi no namae wa Siti Humairo Ramadani desu. Ima kara watashi to issho ni benkyou shimashou. Oke minasan, di sini ada naka-naka yang artinya jarang, kadang-kadang, atau tak kunjung. Naka-naka ini menggunakan kata kerja atau keterangan negatif dalam akhir kalimatnya. Nah, ini kadang-kadang ini bentuk kadang-kadang yang negatif, dan tak kunjung ini taknya ini negatif. Nah, untuk kadang-kadang yang positif itu menggunakan toki-doki atau tamani. Contohnya yaitu naka-naka nomimasen, kadang-kadang tidak minum. Kemudian di sini toki-doki nomimasu, kadang-kadang minum. Jadi ini bentuk kadang-kadang yang negatif, dan ini bentuk kadang-kadang yang positif, yaitu menggunakan toki-doki, sedangkan ini menggunakan naka-naka. Kemudian di sini ada ja atau dewa yang artinya kalau begitu. Contohnya yaitu ja ikimashou, kalau begitu ayo pergi. Kemudian di sini ada kanarazu. Di sini kanarazunya pasti yang bermakna harapan atau berharap pasti. Contohnya yaitu kanarazu nihon de hatarakimasu, berharap pasti akan bekerja di Jepang. Kemudian di sini ada beberapa pasti lagi, yaitu di sini ada zettai yang artinya pasti untuk mutlak. Konteksnya mutlak atau mutlak pasti. Contohnya yaitu zettai si aini kachimasu, mutlak pasti akan menang pada pertandingan. Kemudian di sini ada zehi yang artinya juga sama, yaitu pasti. Ini bentuknya usaha atau diusahakan pasti atau usahakan pasti. Contohnya yaitu zehi nihon de hatarakimasu, usahakan pasti akan bekerja di Jepang. Kemudian di sini ada pasti lagi, ini bentuknya yakin. Pasti untuk yakin, yakin pasti, yaitu kito. Contohnya yaitu kito shiken ni go kakushimasu, yakin pasti akan lulus pada ujian. Jadi ini beberapa bungkai yang bermakna pasti, tetapi berbeda-beda untuk fungsinya. Yaitu di sini ada lanjutannya, ada taskani atau tasikani yang artinya pastinya. Ini atau tidak salah lagi, atau kalau tidak salah. Taskani atau tasikani ini sama dengan mochirong, yaitu artinya sudah pasti atau sudah seharusnya, tentu saja. Kemudian di sini contohnya yaitu taskani atau tasikani karewa totemo jouzu desu, tidak salah lagi, dia sangat pandai. Kemudian di sini ada yato yang artinya pada akhirnya. Contohnya yaitu yato oki ie ga kaemashita, pada akhirnya telah bisa membeli rumah yang besar. Kemudian di sini ada pada akhirnya juga, yaitu kekkyoku, ini sama dengan yato. Kekkyoku oki ie ga kaemashita, pada akhirnya telah bisa membeli rumah yang besar. Nah, di sini ada toto, ini makna sejatinya akhirnya, yaitu contohnya toto shiken ni go kakushimashita, akhirnya telah lulus pada ujian.
Kemudian di sini ada saiking yang artinya akhir-akhir ini. Saiking ini sama dengan onogoro yang artinya juga sama akhir-akhir ini. Contohnya yaitu saiking atamaga itai desu. Akhir-akhir ini kepalanya sakit. Kemudian di sini ada nani desu ne. Ini di sini itu bentuk pertanyaan atau yang membutuhkan konfirmasi atau butuh jawaban balik atau sama dengan bentuk pertanyaan. Contohnya, kyou wa kumori desu ne. Hari ini mendung ya. Si B menjawab, hai, so desu ne. Ya, betul atau benar. Atau juga ini, kyou wa kumori desu ka? Hai, kyou wa kumori desu. Hari ini apakah mendung? Ya, hari ini mendung. Jadi bentuk nani desu ne ini sama dengan bentuk pertanyaan atau sesuatu yang membutuhkan jawaban balik atau sebuah konfirmasi. Di sini ada nani desu yo ne. Ini di sini juga bentuk pertanyaan yang membutuhkan konfirmasi. Ini artinya yaitu kan titik-titik ya. Contohnya si A berkata, kyou wa kumori desu yo ne. Hari ini mendung kan ya? Si B menjawab, hai, so desu ne. Ya, betul. Nah, des di sini bisa dijawab desnya saja. Tetapi desnya saja ini kasar. Des ini sama dengan hai. Mengiyakan pernyataan. Jadi ketika berkata desnya saja itu boleh, tetapi ini bentuk kasar. Kemudian di sini ada nani desu yang artinya lo. Ini bukan bentuk pertanyaan. Ini untuk memutlakkan jawaban. Contohnya, Rina-san wa kyositsu ni ikimasu yo. Saudara Rina ada di kelas loh. Jadi memastikan suatu jawaban. Kemudian di sini ada bungkei kemarin yaitu so, mitai, dan yo. Sona, soni, mitaina, mitaini, yona, dan yoni. Nah, syarat adanya na ini itu harus menempel dengan kata benda. Kalau ni ini itu harus ada kata kerja dalam satu kalimatnya. Nah, bungkei ini sama artinya yaitu sepertinya. Sepertinya ini itu bentuknya masih mengawang-awang atau mengandai-andai. Kemudian di sini ada nani no nakani yang artinya di dalam. Nah, di sini memakai ini karena kata kerjanya pasif. Boleh diganti dengan de asal kata kerjanya harus aktif. Contohnya yaitu heya no nakani neko ga imasu. Ada kucing di dalam kamar. Kemudian ini yang menggunakan kata kerja aktif yaitu jimuso no naka de hatarakimasu. Bekerja di dalam kantor. Jadi kalau ingin memakai kata kerjanya pasif, di-nya ini memakai ni. Nah, kalau de memakai de, kata kerjanya harus aktif. Dan di sini ada nani no nakade yang artinya dalam. Nah, no naka ini karena di dalam kurung boleh dibawa atau boleh juga tidak. Nah, di sini juga boleh dibawa ataupun tidak. Sebelum ke contohnya yaitu membedakan D yang artinya di dan D yang artinya dalam. Membedakannya yaitu kalau no nakade atau yang artinya dalam ini, dalam satu kalimatnya ini tidak ada kata kerja aktif. Contohnya kata sifat, suki, kirai. Dan kalau untuk D yang artinya di, ini itu menggunakan kata kerja aktif. Jadi ini cara membedakannya. Contohnya yaitu kudamono no nakade mikan ga kirai desu.
tidak suka jeruk dalam buah-buahan atau di dalam buah-buahan. Ini menggunakan D yang artinya di, yaitu ko eng de ko hang o tabemas, akan makan nasi di taman. Jadi ketika D yang artinya dalam itu dalam satu kalimatnya itu tidak ada kata kerja aktif. Nah, kalau D yang artinya di itu menggunakan kata kerja aktif. Kemudian di sini ada nani-nani uci. Nah, ini sama dengan naka yang artinya dalam. Contohnya benkyo no naka yang artinya dalam belajar, atau benkyo no uchi dalam belajar. Kemudian di sini ada nani-nani desu ka. Nani-nani desu ka ini artinya atau. Matawa ini kotoba atau. Contohnya yaitu sore wa sato desu ka, shio desu ka, itu gula atau garam. Kemudian di sini ada nani-nani shi, nani-nani shi yang artinya lagi pula. Ini untuk seperti menyatakan sebab. Nah, untuk objeknya itu menggunakan partikel mo. Nah, mo di sini artinya juga ataupun. Ini sinya di sini itu diterjemahkannya di akhir. Jadi yang diterjemahkannya itu depannya dulu, kemudian si. Seperti bentuk T yang artinya kemudian, diterjemahkannya itu di akhir. Nah, untuk kata kerja diubah ke bentuk futsukei, bertemu dengan si. Untuk kata sifat i-nya tidak dihilangkan, bertemu dengan si. Dan untuk kata sifat na-nya itu dihilangkan, diganti dengan da, menjadi dasi. Dan untuk kata benda itu langsung bertemu dengan dasi. Contohnya yaitu kanojo wa kao mo kawaii, hito mo shinsetsu dashi, piano mo hiketashi, desu kara suki desu. Dia perempuan, imut, lagi pula baik hati, atau orangnya baik hati, lagi pula bisa bermain piano, oleh karena itu suka. Misalkan ini untuk menjawab kenapa suka dia. Ini jawabannya. Kemudian di sini ada nani-naniya, nani-naniya, nado. Di sini partikel o itu untuk kata kerja yang aktif dan ga untuk yang pasif. Ini untuk menjejerkan kata benda atau jejeran kata benda. Minimal ada 3 benda yang dijejerkan. Sebelum ke contohnya, kita ke sini dulu. Di sini ya di sini itu kan jejeran awal. Nah, jejeran awal itu kan diterjemahkannya dari depan, yaitu 1, 2, ketiga, kemudian baru ke nado. Nah, nado di sini itu artinya dan lain-lain. Ini untuk menjejerkan kata benda. Kemudian habis ke nado, jika di depannya itu masih ada kalimat, kita ke depan karena akhir dari penerjemahan itu atau terjemahan itu ada di sebelah kiri. Contohnya yaitu kabang no nakani chisoya borupen ya enpitsu nado ga arimasu. Ada, kita ke depan, kamus, ballpoint, pensil, dan lain-lain. Nah, di sini masih ada kalimatnya. Jadi ke depan, di dalam tas. Jadi ada kamus, ballpoint, pensil, dan lain-lain di dalam tas. Jadi terjemahkannya itu karena ini jejeran awal, yaitu dari depan, kemudian ke sebelah kanan. Kalau di depannya masih ada kalimat, itu ke depan. Kemudian di sini ada nani-nani tari shimas. Ini untuk jejeran kata kerja. Nah, cara menerjemahkannya
Sumimasen, sebelum cara menerjemahkannya, yaitu ini jejeran kata kerja tari-tari shimas itu menceritakan deretan hal dari beberapa kata kerja. Cara menerjemahkannya, ini yang pertama itu dari kata kerja yang paling akhirnya, yaitu bentuk mas atau jiso atau ru, mas tata, maseng atau nai, tai, ingin atau te, bentuk 4 tk. Jiso yang artinya akan, masta yang artinya telah, dan maseng yang artinya tidak. Jadi yang pertama itu terjemahkannya ini dulu, kemudian ke depannya, ke satu, kedua, ketiga, kemudian tarisi. Nah, tarisi ini artinya dan lain-lain. Kemudian habis tarisi, jika di depannya masih ada kalimat lagi, maka ke depan lagi. Jadi cara mengartikannya atau menerjemahkannya itu dari sini, akan, telah, tidak, ingin, kemudian ke depan, ke nomor 1, kedua, ketiga, ke tarisi atau dan lain-lain, kemudian ke depan. Contohnya, sebelum contohnya yaitu di sini ada partikel o, ya, tari, to, pengulangan. Ini itu tidak ada artinya. Contohnya yaitu kongya de pato de benkyou shitari kazoku to kaimono shitari mas. Dari sini dulu, akan, kemudian ke depan, belajar, berbelanja bersama keluarga, ke depan yaitu di departemen store atau toserba nanti malam. Jadi dari belakang dulu ini bentuk mas yaitu akan, kemudian ke depan ke kaimono, kemudian ke tarisi mas atau tarisi ini, kemudian ke depan kita ulangi yaitu akan, belajar, berbelanja bersama keluarga, dan lain-lain di departemen store nanti malam. Jadi terjemahkannya itu dari bentuk mas, masta, maseng, tai atau akan, telah, tidak, ingin, kemudian ke depan, ke nomor 1, kedua, ketiga, ke tarisi dan lain-lain, kemudian ke depan. Kemudian di sini ada nani-nani toka, nani-nani toka. Artinya seperti halnya atau contoh halnya. Nah, toka di sini tuh diterjemahkannya di awal. Contohnya yaitu kabang nona kani jiso toka borupen toka ga arimasu. Ada kamus, sumimasen, ada seperti halnya kamus, seperti halnya pulpen di dalam tas. Jadi toka di sini tuh diterjemahkannya di awal, berbeda dengan si yang diterjemahkannya di akhir. Nah, toka ini menderetkan beberapa kata sebagai contoh. Kemudian di sini ada bentuk toka-toka lagi yang ditambahkan nado. Jadi tidak apa-apa jika toka-toka ditambahkan nado. Contohnya yaitu kabang nona kani jiso toka borupen toka enpitsu nado ga arimasu. Ada kamus, sumimasen, ada seperti halnya kamus, seperti halnya ballpoint, seperti halnya pensil, dan lain-lain di dalam tas. Jadi tari dan toka itu atau dania juga itu bentuk jejeran awal. Jadi diterjemahkannya itu dari awal ke nomor 1, kedua, ketiga, ke belakang, kemudian ke depan lagi jika di depannya ini masih ada kalimat lagi. Kemudian di sini ada nani-nani tari toka yang artinya seperti halnya. Tari ditambahkan dengan toka. Contohnya yaitu kongya de pato de benkyou shitari toka
Kazoku to kaimono shitari toka shitai desu. Ingin, seperti halnya belajar, seperti halnya berbelanja bersama keluarga, dan lain-lain di departemen store atau toserba nanti malam. Sumimasen. Kemudian di sini ada nani to dochira, kata keterangan atau keterangan yang artinya yang mana itu dochira, dan itu to yang pertama. Kalau to yang kedua ini to pengulangan. Ichigo to mikan to dochira ga oishii desu ka? Yang mana yang enak, stroberi dan jeruk. Ini bentuk to dochira yang artinya yang mana atau dan. Kemudian di sini ada to nani to dewa yang artinya dan titik-titik dan titik-titik. Ini seperti membandingkan. Contohnya mukashi to ima to dewa kangae kata ga kawarimashita. Dulu dan sekarang cara berpikirnya telah berubah. Kemudian di sini ada endes dan nandes. Ini bentuk sopan. Futsu dan kata sifat i itu menggunakan endes. Nah, kalau kata benda na dan kata kalau kata sifat na dan kata benda itu menggunakan nandes. Nah, untuk kata sifat na nanya dihilangkan. Kemudian contohnya yaitu kyou wa haretan desu. Hari ini telah cerah. Kemudian ashita wa himanan desu. Besok akan senggang. Ini menggunakan kata sifat na. Kalau ini bentuk futsu. Ini untuk kata sifat i-nya yaitu kino wa samuin deshita. Kemarin telah dingin. Kemudian kyou wa kumori nan desu. Hari ini mendung. Di sini ada nani no atau nano, ini penegas atau mengandung penegas atau ngegas. Ini juga boleh atau bisa saja digunakan untuk sebuah pertanyaan, tetapi akan mengandung penegasan atau ngegas. Ini digunakan untuk bawahan. Contohnya kyou wa samui nano. Hari ini dingin. Kyou wa samui no. Hari ini dingin. Ini menggunakan no dan ini menggunakan nano. Kalau kyou wa samui nano ka? Hari ini apakah dingin? Itu juga bisa, tetapi nadanya seperti tinggi, jadi mengandung penegasan atau ngegas. Kemudian di sini ada nani na yang ditambahkan a dan nani kana a. Kana ditambah a, kana. Nah, ini na dan na a ini untuk konfirmasi yang agak kasar. Kalau untuk konfirmasi yang halusnya yaitu menggunakan ne atau ne ditambahkan dengan e. Nah, kalau kasarnya itu na dan na. Ini sama artinya yaitu ya. Nah, kalau ne di sini itu menggunakannya des karena sopan untuk sopan. Nah, kalau yang kasar itu menggunakan da. Nah, untuk kana di sini itu artinya apakah ya, kan ya, tidak ya, gak ya, bukan ya. Jadi ini konteks menegaskan suatu keraguan pribadi atau orang lain. Contohnya yaitu samuidana dingin ya, himadana senggang ya. Ini bentuk kana yaitu karewa kurukana, dia akan datang gak ya. Jadi kana di sini itu kayak menegaskan sesuatu atau menegaskan keraguan dalam diri sendiri ataupun orang lain.
Kemudian di sini ada nani te yokata. Te di sini itu bentuk teke yang 4 itu, yang artinya kalau. Ini artinya alangkah baiknya kalau. Kalau di sini itu dari teke. Nah, atau juga karena titik-titik alhamdulillah atau bersyukur. Contohnya, benkyo shite yokatta desu ne. Alangkah baiknya, sumimasen. Alangkah baiknya kalau belajar. Kemudian di sini tesuto ni gokaku shite yokatta desu ne. Karena lulus, karena lulus pada tes, alhamdulillah. Di sini ada made yang artinya sampai dan madeni yang artinya pada sampai. Nah, made di sini itu termasuk simbol terjemahan. Jadi terjemahkannya itu di awal. Nah, kalau madeni ini bukan simbol terjemahan, jadi terjemahannya di akhir. Nah, perbedaan made dan madeni yaitu made digunakan konteks yang bebas. Nah, kalau madeni ini digunakan untuk masa atau batas konteks. Contohnya yaitu eki made chichi no okuremasu. Sampai stasiun akan diantar oleh ayah. Nah, okuremasu ini berasal dari okurimasu yang diubah ke bentuk ikoke, yaitu dikan. Maka untuk menyatakan olehnya itu memakai partikel ni. Nah, ini untuk contoh madeninya yaitu Asta madeni sukudai o atsumete kudasai. Tolong mengumpulkan PR pada sampai besok. Kemudian di sini ada untuk menyebut lebih atau kurangnya jam. Ini antara Jepang dan Eropa. Kalau di Jepang itu jam 3 lebih 45. Itu menyebutnya yaitu Sangji Yongju. Sangji Yongju Gofung. Nah, kalau untuk jam 15 lewat 45 menitnya itu Jugoji Yongju Gofung. Nah, ini untuk menyatakan lebih. Nah, kalau untuk menyatakan kurangnya jam yaitu misalkan jam 4 kurang 15 menit. Contoh dibacanya yaitu Yoji Jugofung Mae. Nah, kalau jam 16 kurang 15 menit Jurokuji Jugofung Mae. Ini untuk menyatakan kurang dan ini untuk menyatakan lebih. Nah, 3:45 ini sama dengan 4 kurang 15 menit dan 15 lebih 45 menit ini sama dengan 16 kurang 15 menit. Mungkin itu saja. Watashi kara ichou desu. Domo arigatou gozaimasu.